Gue nggak tahu ya apa yang dipikirin orang-orang yang seumuran gue dan kenapa mereka suka banget sama yang namanya nongkrong, keluar nongkrong, bahasan gak jelas. Oke lah, mungkin sekali 2 kali dalam seminggu nggak masalah. Mereka ngelakuin itu hampir tiap hari. Karena gue pernah di posisi yang dulu sebelum gue mulai nge-gym, gue bener-bener tiap hari nongkrong, ngopi, hai, nggak dapet duitnya, nggak dapet duit. Terus gue mulai nge-gym, ya gue nge-gym nggak dapet duit sih awalnya. Tapi gue tahu, gue cari tahu cara gue dapet duit dari situ. Karena gue pikir busuk banget ya kalau gue nongkrong terus tiap hari nggak dapetin duit. Jadi gue cari cara lain, mungkin dengan cara nge-gym, terus gue ngonten dan akhirnya ya lu tahu sendiri lah. Menurut gue ini adalah habit-habit yang mungkin ngebikin lu miskin di masa depan. Mungkin lu belum miskin sekarang, tapi di masa depan mungkin bisa. Ada 3 habit yang menurut gue bisa bikin lu miskin di masa depan. Ini kalau lu ngelakuin ini terlalu sering ya, disclaimer. Yang pertama nongkrong, yang kedua keseringan party, yang ketiga adalah nge-game tapi lu nggak tahu, lu nggak mau jadi pro player. Menurut gue lu bullshit aja lah. Kalau lu kebanyakan ML game, cuman lu nggak punya mimpi jadi pro player, ngentot lah, mending mati aja lah. Karena lu nggak berguna gitu buat masyarakat. Kalau kecuali emang lu mau jadi pro player, itu nggak masalah. Tapi kalau lu emang nggak tahu tujuannya, menurut gue ya untuk kesenangan semata, lu alokasi waktu gini. Intinya dari nongkrong, party, dan game ini adalah alokasi waktu yang nggak digunakan secara maksimal gitu. Contoh pertama nongkrong ya, gue nggak tahu kenapa orang tuh suka nongkrong banget gitu kalau bahasannya nggak jelas. Sekali 2 kali nggak apa-apa lah. Tapi tiap hari loh, gue nggak tahu orang-orang ini nganggur apa emang mereka duitnya udah kebanyakan, terus mereka nongkrong terus tiap hari, pacaran, nongkrong sama pacarnya tiap hari, nongkrong sama temen, terus nyari cewek, ini deketin ini, lu mana ada cewek mau sama lu kerjain nongkrong tiap hari, lu kerjain lu nongkrong tiap hari, terus lu ngeluh, cewek nih ya sekarang maunya sama yang punya duit. Lah mereka yang punya duit nih kerja tiap hari, bukan nongkrong mereka tiap hari nih garap kerjaan mereka, bukannya nongkrong kayak orang goblok beli kopi, ngerokok, nongkrong, ngabisin waktu. Itu kegiatan paling bullshit nomor 1 menurut gue, nongkrong sih emang. Jujur nih, nongkrong, buang-buang waktunya banyak banget. Dulu gue pernah bikin video, gue bilang nongkrong gak jelas, ada orang yang ngerespon, tapi kalau lu nongkrong, lu bisa ketemu relasi lu tuh juga kosong sama orang-orang kosong. Kecuali lu udah punya sesuatu nih, lu punya usaha nih, lu offer ke orang, itu baru lu bikin sesuatu kan. Tapi kalau lu emang kerjanya tiap hari nongkrong sama pecundang nih, mau jadi apa sih bang? Itu pertanyaannya itu aja, lu mau jadi apa kalau lama-lama gitu terus. Terus yang kedua adalah party ya. Tiap minggu weekend party kemana? Duit lu masih ngutang lu partinya masih ngutang. Masa gitu anjing? Lu party masih ngutang. Hidup lu nggak jelas nih. Lu demi lu party, lu pinjem duit dong. Mak gue sakit, adik gue sakit, padahal buat party kan ya. Ini paling anjing nih kebiasaan. Gue nggak tahu gengsi anak party. Kecuali lu jadi DJ-nya oke lah. Lu emang kerjaan lu di situ nggak masalah. Kalau menghasilkan nggak masalah. Tapi kalau lu emang nganggur, terus lu every weekend, menurut gue jangan over lah. Gue juga suka party, tapi gue nggak suka party bareng losers gitu kan. Gue nggak suka yang every weekend party cuman ngabisin duit, itu gue nggak suka. Tapi kalau partinya ntar di Dubai, itu ntar lu bareng gue. Ntar kalau lu mau party di Dubai, gue suka party men. Gue dulu gue udah ngerasain lah jadi MC, nge-party, semua gue udah ngerasain. Gue ingetin aja buat lu, jujur itu buang-buang waktu. Itu bukan masalah partinya sih menurut gue. Kalau gue nggak tahu kenapa, tapi kalau gue tiap party gue jadi ngerasa kayak mental gue tuh melemah gitu, ngerti gak sih? Jadi ke distract aja. Jadi party itu sebenarnya adalah distraksi, dan ceweknya yang di dalam party itu adalah distraksi juga. Dan masalah main game sesekali nggak apa-apa lah buat lo refreshing. Jadi solusi gue kalau untuk lo biar waktu lo lebih berguna ya, biar lu nggak miskin di masa depan, ngurangin, kecuali mak bapak lu kaya dan lu yakin lu bisa keep it up mak bapak lu hidup abadi gitu kan, hidup abadi, lu nggak perlu kerja lagi nggak apa-apa. Cuman kalau lu emang butuh memperbaiki hidup ya, lu mulai nge-gym, lu mulai kerja, semuanya dilakuin lah satu-satu. Jangan cuman gue tuh struggle gue tuh masa gini. Mungkin kalau gue bilang
nongkrong tuh orang-orang masih belum tahu biasa hidup yang mau ngapain. Nih orang-orang nongkrong goblok tuh biasa bahasannya cewek. Besok mau kemana healing orang tol namanya tol. Dah lah, maksudnya kalau nongkrong di gym nggak apa-apa, nongkrong di kerjaan nggak apa-apa. At least lingkungan lu perbaiki lah. Lu ntar lu ngilang dulu, saran gue lu ngilang dulu dari mereka teman-teman lu atau apapun itu yang lu lakuin. Lu fokus ke diri sendiri. Ya 2 bulan 3 bulan lu balik lagi lah ke tongkrongan, lu lihat obrolan mereka masih di situ dan lu lihat lu udah sejauh apa. Itu dia. Jadi ya come on, kurangin budaya nongkrong. Ayo berkembang, lebih berguna buat orang lain, buat diri sendiri apalagi. Senengin orang-orang terdekat dulu. Jangan senengin orang-orang yang gak penting. Lu nongkrong karena biar temen lu seneng, men. Biar lu gak dimusuhin. Kalau perlu dimusuhin, musuhin aja. Orang-orang juga awalnya bilang, kok lu berubah sih, Vin? Kok lu udah gak pernah main? Ya, tapi now I got what I want gitu. Sekarang gue dapetin itu semua. Ayo kita berkembang bareng, kurangin main-main, lebih fokus ke hidup. Dan kalau lu mau lebih fokus, gue punya lingkungan yang cocok buat lu. Mungkin di Project 1%, kita bisa berkembang bareng di situ. Bukan dari badan aja, tapi dari segi mental. Kita improve selalu lebih baik. See you on top.